Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 27 Juli 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Kita diingatkan untuk selalu menyadari bahwa sabda Allah itu adalah harta yang sangat berharga dalam hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa sabdamu adalah harta yang sangat berharga dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, sadarkanlah dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk senantiasa merenungkan sabdamu dan menghayati serta mengamalkan pesannya dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian juga hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sabda Allah sebagai harta yang sangat berharga. Pernahkah saudara-saudari mengalami betapa indahnya sabda Tuhan itu dalam hidup? Kapankah Anda mulai menyadari indahnya sabda Tuhan itu? Apa yang mendorong Anda sampai begitu yakin bahwa sabda Tuhan itu begitu indah dan sangat penting dalam hidup? Sabtu 28 September 2019, tahun 2019, sekitar jam 9.30 malam, saya diserang oleh dua kelompok perampok. Grup pertama menyerang saya dengan menggunakan mobil dan batu-batu. Mereka menghadang saya di atas jembatan layang. Mereka melempari mobil saya dengan batu. Saya berhenti sebentar dan teriak meminta bantuan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Puji Tuhan, saya berhasil keluar dari hadangan dua mobil dan lemparan batu itu. Mobil dan saya aman dan selamat. Sewaktu mobilku masuk ke jalan utama, saya dihadangi oleh puluhan perampok. Grup kedua ini sangat beringas. Mereka lari mendekati mobil saya. Batu-batu melayang ke arah mobil saya. Saya lari mundur. Mereka mengejar sambil melempari mobil saya dengan batu-batu. Saya melihat begitu banyak batu melayang ke arah mobil saya. Tapi tidak satu pun batu mengenai kaca dan bodi mobil. Sewaktu saya putar mobil ke arah berlawanan, tiba-tiba saya mendengar bunyi yang begitu kuat.
Satu batu mengenai pintu mobil di bagian kanan di belakang sopir. Saya lari dengan kecepatan tinggi. Puji Tuhan, saya keluar dari genggaman para perampok. Malam itu saya tidak bisa kembali ke seminari. Saya tidur di rumah SW di kota. Pada malam itu, saya kembali mengagungkan nama Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Dia begitu setia menepati janjinya. Sabdanya selalu menjadi kenyataan bagi saya. Barang siapa meminta dengan penuh iman, pasti akan mendapatkannya. Malam itu, saya teriak minta bantuan Tuhan, dan Dia mengirim malaikat agung Mikael untuk melindungi saya dan mobil saya. Santo Mikael agung melindungi saya dari serangan manusia yang dikuasai setan. Malaikat agung Mikael membentangkan sayapnya yang begitu besar dan kuat menghalangi batu-batu yang berterbangan ke arah mobil saya. Apa yang membuat saya sungguh yakin bahwa malaikat Mikael agung yang menolong saya malam itu? Pada pagi hari, Sabtu 28 September, saya siapkan khotbah untuk hari Minggu besoknya, 29 September. Khotbah tentang malaikat agung Mikael, pelindung satu paroki di kota. Saya sempat pertanyakan peran malaikat Mikael agung. Pertanyaan saya dijawabnya lewat kejadian malam itu. Malaikat Mikael agung sungguh tunjukkan kehebatannya. Dia adalah panglima bala tentara surgawi. Kitab Wahyu sudah memperkenalkan kepada kita betapa hebatnya malaikat Mikael agung ini. Kita baca di kitab Wahyu bab 12 ayat 7-9. Tergantung dari kita bagaimana kita mengimani sabda Tuhan. Kalau kita sungguh mengimaninya, maka sudah pasti kekuatan dan kuasa dari sabda Tuhan itu akan menjadi kenyataan bagi kita dalam hidup harian kita. Tetapi kalau kita tidak mengimani kekuatan kuasa dari sabda Tuhan itu, maka sabda Tuhan itu tidak membawa dampak yang sangat kuat bagi kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah ajakan Tuhan hari ini untuk senantiasa mencari kerajaan surga lebih dahulu dan jadikan sabda Tuhan sebagai harta terindah dan sebagai dian, obor, kekuatan, dan peneguh kita dalam situasi apa saja. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.